Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, saya akan memaparkan materi hukum internasional dengan subpokok bahasan perjanjian internasional. Bahwa perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional didasarkan pada hasil Konvensi Wina tahun 1969 yang merupakan dasar dan sekaligus sebagai landasan hukum bagi terselenggaranya perjanjian-perjanjian internasional. Bahwa definisi perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai asas-asas perjanjian internasional. Bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan atas asas-asas atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah asas Pacta sunt servanda. Artinya hak dan kewajiban dalam perjanjian harus ditepati. Asas berikutnya adalah equality right, yaitu kesetaraan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional. Asas selanjutnya yaitu reciprocity atau asas timbal balik. Artinya semua pihak yang terlibat melaksanakan hak dan kewajiban yang sama rata. Asas selanjutnya adalah bona fides atau etikat baik. Artinya bahwa perjanjian internasional harus dilandasi dengan etikat baik. Selanjutnya adalah asas courtesy atau kehormatan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian internasional harus saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada asas rebus sic stantibus atau dalam hal-hal yang berdiri. Maksudnya adalah memperbolehkan perubahan atau penghentian perjanjian atas dasar keadilan. Saudara-saudara, bahasan selanjutnya adalah istilah-istilah yang biasa digunakan dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada istilah traktat atau treaty. Istilah ini digunakan untuk perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian ada istilah convention atau konvensi, yaitu perjanjian yang dihasilkan dari hasil konferensi yang bersifat sangat penting. Selanjutnya istilah agreement
atau arrangement, yaitu mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai teknis dan bersifat administratif. Berikutnya ada istilah declaration atau deklarasi, yaitu kesepakatan para pihak yang bersifat umum dan mengatur hal-hal yang pokok saja, bersifat soft law dan tidak mengikat secara hukum. Kemudian ada istilah protokol, adalah sebagai pelengkap dari suatu konvensi atau sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Kemudian ada istilah statuter dan piagam. Istilah ini digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan dijadikan sebagai konstitusi. Selanjutnya ada istilah modus vivendi. Istilah ini digunakan untuk instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan kurang resmi atau informal. Kemudian ada istilah Memory of Understanding atau MOU. Istilah ini digunakan untuk perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal, sehingga bersifat non-legally binding. Yang terakhir, istilah konkordat. Istilah ini digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci. Yang dimaksud adalah Vatikan dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Saudara-saudara, sub pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis perjanjian internasional. Bahwa pada dasarnya perjanjian internasional dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang hanya melibatkan dua negara. Hak dan kewajiban yang timbul hanya membebani dua negara saja. Selanjutnya, perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Bahwa untuk perjanjian multilateral ada dua tipe atau model, yaitu yang pertama model treaty contract. Model ini hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Adapun model yang kedua adalah model law-making treaty contract. Model ini mengikat semua pihak sehingga dapat langsung membentuk norma atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Saudara-saudara, bahasan selanjutnya yang sangat penting adalah mengenai tahapan perjanjian internasional. Bahwa sesuai Konvensi Wina, tahapan perjanjian internasional yang harus dilalui adalah yang pertama, tahap perundingan atau negotiation. Untuk perjanjian bilateral dilakukan dengan cara portales atau melalui pembicaraan atau negosiasi. Adapun untuk perjanjian multilateral, sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina,
dilakukan dengan cara konferensi diplomatik. Selanjutnya, hasil akhir negosiasi akan dilakukan penerimaan dan pengadopsian naskah perjanjian. Tahap yang kedua adalah tahap penandatanganan. Untuk perjanjian internasional 2 tahap, penandatanganan berfungsi sebagai tanda terikatnya para pihak terhadap perjanjian internasional. Sedangkan untuk perjanjian internasional 3 tahap, penandatanganan merupakan bentuk autentifikasi terhadap naskah perjanjian. Namun tidak akan secara langsung berlaku dan mengikat para pihak, karena masih ada dibutuhkan 1 tahap lagi, yaitu tahap pengesahan atau tahap ratifikasi. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap pengesahan atau ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap persetujuan atau pengesahan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Ratifikasi atau pengesahan ini tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif. Saudara-saudara, sebagai subpokok bahasan terakhir adalah beberapa contoh perjanjian bilateral dan multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Yang pertama adalah contoh perjanjian bilateral. Contoh perjanjian bilateral yang pertama yaitu perjanjian Dwikewarganegaraan Indonesia-Tiongkok pada tahun 1955 pada saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 1955, namun baru diberlakukan pada tanggal 20 Januari tahun 1960 setelah bertukar dokumen ratifikasi di Beijing. Contoh yang kedua, perjanjian Indonesia-Thailand tentang Utara Selat Malaka dan Laut Andaman yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember tahun 1971. Selanjutnya, perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia tahun 1974. Kemudian ada perjanjian Indonesia-Singapura tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973. Selanjutnya ada perjanjian bilateral antara Indonesia Papua Nugini tentang saling menghormati, persahabatan dan kerjasama RI Papua Nugini yang ditandatangani pada tahun 1987. Kemudian ada perjanjian segitiga mengenai garis batas Indonesia, Australia, dan Papua Nugini yang ditandatangani pada tahun 1973. Selanjutnya ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan India di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011. Selanjutnya ada perjanjian bilateral Indonesia-Prancis di berbagai bidang pada tahun 2011. Kemudian juga ada perjanjian bilateral Indonesia-Vietnam tentang kebudayaan dan hukum
Saat itu penandatanganan perjanjian yang menyangkut hukum dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Inspeksi Vietnam. Sedangkan perjanjian mengenai kebudayaan ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Jero Wacik, dan Menteri Kebudayaan Vietnam. Contoh terakhir perjanjian bilateral adalah perjanjian bilateral dalam rangka penghindaran pengenaan pajak berganda atau P3B atau biasa disebut dengan tax treaty. Bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral dengan 70 lebih negara mitra P3B untuk penghindaran pengenaan pajak berganda. Selanjutnya adalah contoh-contoh perjanjian multilateral yang telah Indonesia tanda tangani. Yang pertama adalah Perjanjian Bangkok tahun 1967. Tujuannya adalah menghentikan konfrontasi Indonesia-Malaysia karena Indonesia sempat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang dianggap membentuk negara federasi yang bertentangan dengan hasil perjanjian Manila yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan Deklarasi Bangkok, sekaligus mendeklarasikan berdirinya ASEAN. Contoh berikutnya adalah Konvensi Wina tahun 1969. Konvensi diadakan di Wina, Austria pada tanggal 23 Mei 1969 dan ini dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional karena menghasilkan norma dan kaidah hukum internasional yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Contoh berikutnya adalah Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNWOS III. Berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1973 sampai 1982, yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab suatu negara dalam penggunaan lautan. Selanjutnya, ada perjanjian putaran Uruguay atau Uruguay Round. Perjanjian ini berlangsung cukup alot dan lama, dimulai sejak tahun 1986 sampai 1994. Perjanjian ini merupakan embrio dari terbentuknya World Trade Organization atau WTO yang merupakan organisasi perdagangan dunia. Organisasi ini untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO ini mulai berlaku 1 Januari 1995. Contoh selanjutnya adalah kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Didirikan pada tahun 1989, yaitu merupakan forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik.
Kemudian ada perjanjian multilateral ASEAN tahun 2011 tentang kesepakatan penanggulangan bencana yang melanda negara yang terlibat. Selanjutnya ada perjanjian multilateral ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Dibentuk pada tanggal 28 Januari 1992 saat berlangsungnya KTT ASEAN keempat di Singapura yang bertujuan untuk membentuk kawasan bebas perdagangan ASEAN. Selanjutnya ada perjanjian multilateral ASEAN China Free Trade Area atau ACPTA. Indonesia telah meratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 48 tanggal 15 Juni tahun 2004. Yang terakhir adalah perjanjian multilateral The Association Southeast Nation ASEAN Trade in Goods Agreement atau lazim disebut A3. Didirikan pada tahun 1992 tentang pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang-barang antara negara anggota ASEAN. Demikianlah paparan saya. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.